Pernah nggak sih berpikir kalau misalkan iPhone yang ada di tangan kita sebenarnya tuh surat cinta sekaligus beban bagi bumi? Siapa sih yang nggak kenal sama logo ini? Ya, ini merupakan Apple. Apple merupakan perusahaan yang produknya pasti selalu kita pakai di setiap harinya. Namun hari ini kita nggak bakal bahas tentang betapa canggihnya Apple. Namun kita akan membahas sesuatu yang lebih penting. Itu apakah Apple benar-benar peduli terhadap lingkungan atau hanya sekedar jago membangun citra hijau di tengah krisis lingkungan global, di mana perusahaan besar dituntut bukan hanya inovatif tapi juga bertanggung jawab terhadap planet. Mari kita bahas bersama mengenal produknya itu sendiri. Jadi nama perusahaannya itu adalah Apple Inc. Apple Inc. adalah perusahaan teknologi multinasional asal Amerika Serikat yang berkantor di pusat Cupertino, California. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1976 oleh Steve Jobs, Steve Wozniak, dan juga Ronald Wayne. Awalnya Apple bernama Apple Computer Inc. Nama Apple sendiri dibuat oleh Jobs karena terinspirasi dari diet buah-buahan yang berkesan ramah, sederhana, dan tidak mengintimidasi. Kemudian ada negara asal dari Apple itu sendiri, yaitu Amerika Serikat, tepatnya di Cupertino, California, dengan bidang usaha, teknologi informasi, dan juga elektronik konsumen. Dengan produk utama ada iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, serta layanan digital seperti iCloud, Apple TV, App Store, Apple Music, dan juga Apple Pay. Kalau misalkan kita ngomongin industri teknologi seperti Apple, sebenarnya ada satu hal yang penting yang sering kita lupa, yaitu dampak dari lingkungannya. Permasalahan pertama adalah limbah elektronik atau e-waste. Setiap kali iPhone baru dirilis, pasti ada jutaan perangkat lama yang berpotensi menjadi sampah. Masalahnya, perangkat ini banyak mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, timbal, dan kadmium. Kalau misalkan mereka atau limbah ini nggak dikelola dengan benar, zat-zat ini bisa meresap ke tanah dan juga air, yang akhirnya bisa merusak lingkungan, bahkan membahayakan kesehatan manusia. Masalah kedua, ada emisi karbon. Mungkin banyak yang berpikir emisi itu dari penggunaan HP kita. Padahal justru yang paling besar itu dari proses produksinya. Sekitar 70-80% emisi Apple berasal dari manufaktur, mulai dari pembuatan chip sampai ke perakitan. Dan juga karena banyak sekali pabrik yang masih menggunakan energi dari batu bara. Dampaknya itu sangat besar terhadap perubahan iklim dan masalah penambangan dan sumber daya alam. Jadi untuk bikin satu smartphone dibutuhin material langka seperti lithium dan juga cobalt. Masalahnya, proses penambangan ini juga sering menyebabkan yang pertama pastinya kerusakan hutan. Selanjutnya ada pencemaran air. Bahkan ada isu sosial seperti eksploitasi pekerjaan. Selain itu juga ada isu penggunaan air bersih, di mana produksi chip membutuhkan air dalam jumlah yang besar untuk menjaga kualitas komponen. Namun, ironisnya, pabrik-pabrik ini sering berada di daerah yang malah justru kekurangan air gitu. Artinya, industri itu bersaing dengan kebutuhan dasar di masyarakat. Terakhir itu ada polusi plastik dan juga kemasan. Memang sih Apple tuh sudah mulai beralih untuk mengurangi plastik, namun limbah dari aksesoris seperti kabel dan casing masih menjadi masalah besar karena mereka itu adalah komponen yang sulit terurai. Apple nggak cuma fokus bikin produk canggih, tapi juga mereka punya strategi besar yang disebut Apple 2030. Tujuannya cuma satu, mereka mau jadi karbon netral di tahun 2030. Dan ini bukan cuma klaim biasa ya teman-teman, yaitu diperkuat oleh pernyataan Apple dalam berita Kompas tahun 2025 yang menegaskan komitmen mereka untuk mencapai target nol emisi karbon pada tahun 2030. Caranya gimana sih? Caranya yang pertama itu dari sisi energi. Sekarang semua operasional Apple dari kantor, toko, sampai data center itu sudah pakai 100% energi terbarukan. Gak cuma itu, Apple juga mendorong ratusan pabrik mitranya di seluruh dunia buat ikut pakai energi bersih. Kedua, mereka juga mulai mengurangi ketergantungan pada bahan tambang baru lewat konsep daur ulang. Bahkan mereka punya robot yang namanya tuh Daisy. Mereka bisa bongkar iPhone lama buat diambil material berharganya. Ketiga, itu dari sisi limbah. Apple sekarang sudah menghilangkan plastik di kemasan dan juga bikin box produknya lebih kecil sehingga pengiriman lebih efisien dan juga emisi bisa ditekan. Keempat, mereka juga pakai material yang lebih ramah lingkungan seperti aluminium rendah karbon dan pengganti bahan kulit. Nah, yang menarik, semua itu nggak cuma mereka lakukan, tapi juga mereka komunikasikan ke konsumen lewat iklan, website, dan label produk.
website resmi Apple, mungkin teman-teman bisa lihat, itu kita bisa buka di bagian environment, mereka bakal tampilkan seperti data emisi karbon, progress target 2030. Sekarang kita bakal bahas dampaknya. Green business itu bukan cuma soal biar kelihatan ramah lingkungan, tapi mereka benar-benar mengubah cara perusahaan menjalankan bisnisnya. Dampaknya bisa kita lihat dari beberapa sisi. Yang pertama dari sisi ekonomi. Banyak yang mengira kalau misalkan green business itu mahal, padahal justru sebaliknya. Dengan mengurangi limbah dan menggunakan energi secara lebih efisien, perusahaan bisa menekan biaya operasional dalam jangka panjang. Selain itu, perusahaan juga jadi lebih menarik di mata investor, terutama bagi investor yang fokus ke investasi berkelanjutan atau ESG. Kedua, dari sisi lingkungan, ini dampak yang paling langsung terasa oleh kita semua. Karena dengan penggunaan energi terbarukan dan sistem daur ulang, perusahaan bisa mengurangi emisi karbon, mengurangi limbah berbahaya, dan juga mengurangi eksploitasi sumber daya alam. Artinya dampaknya itu bukan cuma ke perusahaan, tapi ke bumi secara keseluruhan. Ketiga, dari sisi konsumen dan juga brand. Sekarang konsumen terutama Gen Z dan milenial mulai peduli apa brand ini tuh peduli lingkungan apa enggak ya. Nah, di sini kita bisa lihat green business ini menjadi alat yang kuat untuk meningkatkan brand image. Jadi kalau misalnya perusahaan terlihat lebih bertanggung jawab dan punya nilai. Selain itu, ini juga menjadi point of difference, pembeda dari kompetitor. Jadi kalau misalkan mirip, konsumen cenderung lebih pilih brand yang peduli sama lingkungan. Dampaknya, konsumen jadi lebih percaya, lebih loyal, dan juga merasa bangga menggunakan produk karena mereka merasa ikut berkontribusi terhadap lingkungan. Dan yang terakhir, dari sisi internal perusahaan, green business juga berdampak dalam karyawan. Biasanya, karyawan lebih merasa bangga bekerja di perusahaan yang mempunyai tujuan yang jelas dan mempunyai kepedulian terhadap lingkungan yang tinggi. Ini menciptakan sense of purpose yang akhirnya bikin karyawan itu lebih loyal dan termotivasi. Selain itu, tuntutan untuk menjadi lebih hijau juga mendorong inovasi perusahaan menjadi lebih kreatif dalam mencari solusi yang efisien dan ramah lingkungan. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian analisis dari saya pribadi dengan fokus pada Apple sebagai studi kasus utama. Pertama, apakah Apple benar-benar menerapkan green business? Kalau misalkan kita lihat secara keseluruhan, jawabannya adalah ya, Apple sudah menerapkan green business secara nyata. Apple tidak hanya melakukan kampanye, tapi mereka sudah masuk kepada operasi inti. Contohnya, pertama mereka punya target jelas yaitu karbon netral 2030. Selanjutnya ada operasional global yang menggunakan 100% energi terbarukan. Mereka juga mulai menggunakan material daur ulang seperti aluminium, emas, dan kobalt. Bahkan mereka punya robot seperti Daisy untuk mendaur ulang iPhone lama. Artinya, ini bukan sekadar klaim, tapi memang ada implementasi yang bisa dibuktikan. Kedua, apakah ada potensi greenwashing? Jawabannya ada dan cukup relevan untuk dibahas. Contoh yang paling nyata adalah penghapusan charger di iPhone. Apple bilang ini untuk mengurangi limbah emisi, dan itu benar, tapi kita lihat dari sisi lain, konsumen jadi harus membeli charger secara terpisah. Ada tambahan produksi dan kemasan baru. Selain itu juga ada isu seperti desain produk yang sulit diperbaiki atau right to repair. Ketergantungan pada carbon offset untuk mencapai klaim netral karbon. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa green business Apple itu nyata tapi bercampur dengan strategi bisnis dan juga marketing. Ketiga, kelebihan dan kekurangan dari strategi Apple. Kelebihannya jelas, mereka tuh mempunyai strategi jelas dan juga terarah seperti Apple 2030. Selanjutnya ada transparansi tinggi lewat laporan resmi. Selanjutnya ada dampak yang besar karena mereka itu berskala global, bisa mendorong perubahan industri. Brand image juga menjadi sangat kuat dan punya point of difference. Kekurangannya yaitu produksi massal tetap menghasilkan emisi yang besar. Selanjutnya ada model bisnis masih mendorong konsumsi atau mereka tuh selalu rilis produk setiap tahun. Beberapa kebijakan bisa menguntungkan perusahaan lebih besar. Harga produk mahal, tapi tidak semua konsumen bisa melakukan green. Kesimpulan saya, menurut saya, Apple memang sudah berada di arah yang benar dalam menerapkan green business, bahkan bisa dibilang sebagai salah satu yang paling maju di teknologi. Namun dalam praktiknya, mereka belum sepenuhnya sempurna karena masih ada irisan antara kepentingan lingkungan dan kepentingan perusahaan, yaitu kepentingan profit.